yang berada di rumah sudah siap di depan layar kaca? Ada dong ya. Karena kan mau ketemu saya, Kak Rose, di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu. Yang pertama yang akan kita tanya-tanya ada Dokter Gia. Halo dok, assalamualaikum. Hai Kak Rose. Dok, kita mau bahas mengenai ini kan katanya lagi banyak nih yang terkena campak. Kemarin ada berita juga ada 2 dokter intern yang meninggal dunia karena campak begitu. Ya. Nanti kita tanya kok kayak campak jadi separah itu sih, kita harus apa gitu ya. Tapi nanti kita bocorkan dulu seperti biasa untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya yang lagi ramai adalah Rachel Faye-nya. Kemarin dia cerita di apa sih namanya nih di broadcastnya cerita tentang rumah. Jadi rumahnya dia sama Okin dulu di awal-awal mereka nikah ini adalah rumah mereka bersama. Terus habis itu kan Rachel habis itu beli rumah lagi yang kedua. Nah pas mereka cerai, Rachel tempatin rumah yang kedua. Ini buat Okin gitu kan. Tapi berhubung Okin itu kayaknya kata dia loh ya nggak pernah ngasih duit buat anak-anak. Nafkah idah juga nggak dikasih. Akhirnya di tahun 2000 berapa itu? Akhirnya ini diambil sama si Rachel atas kesepakatan bersama gitu kan. Terus kalau Rachel cerita juga di sini bahwa pas dia datang tuh rumahnya dalam keadaan kok kayaknya jelek banget gitu ya. Udah kayak nggak terawat, beda sama waktu pertama kali dia beli. Ini kalau ada fotonya rumahnya di tahun 2019 pernah difotoin. Ini sebagus ini gitu. Kalau yang sekarang foto yang 2023 itu nggak ada. Nah akhirnya rumah itu ditempati oleh adik-adiknya Rachel sekarang ini. Nah masalahnya di mana? Masalahnya itu si Rachel itu curhat karena tiba-tiba datang tukang ukur. Ya kayak, nih Okin apa sih gitu ya? Bo ya kalau mau datang tukang ukur tuh telepon dulu kek gitu ya. Ini rumah mau diapain? Kayaknya seolah-olah kayak mau dipakai lagi sama Okin atau mau dijual sama Okin. Sehingga banyak netizen yang komentar juga di situ ya. Postingan statement Okin tahun 2024 kalau apa sih? Oh dia udah bilang emang ya, dia confirm. Oke udah bilang kalau rumahnya udah dikasih ke anak-anak gitu. Tadinya rumah itu juga dipakai dia buat melihara binatang-binatang peliharaannya yang sempat viral juga dianggap katanya Oki itu menelantarkan binatang peliharaannya gitu ya. Oke. Terus ada, oke lanjut ke itulah ya kompilasi netizen, statementnya netizen yang komentar. Okin butuh jual rumah itu karena BU kali ya gini ya. Si Okin tuh emang kelihatannya kayak BU banget sih soalnya sebelum kasus dia jual rumah dia tuh ngejuin CF. Ngejuin apa sih? Oh ngejual. Ya typo agak bingung sih apa ya. Close friend IG second dia dan IG akun utama dia dan selalu bilang ini terakhir ya. Tapi tetap dia jual terus dengan harga 99.000 buat masuk close friend dia sampai 25.000. Woi katanya gitu. Terus di close friendnya dia nggak ada post apa-apa padahal janjinya dia mau upload anaknya pas masih bayi. Padahal mah orang-orang masuk close friend mau lihat anaknya pas jadi cimol. Kelihatan banget BU-nya karena kasus ini. Ini sebuah informasi ya. Close friend itu bisa dijual. Kan sekarang ada member, beda lagi sama member. Oh gitu, jadi kalau mau jadi close friend itu bayar. Wow, anak zaman sekarang pinter banget dok, cari cuannya ya ampun. Ada juga yang netizen yang curhat juga, katanya dia si Okin pernah janjiin mau siapa yang mau di promoin UMKM-nya bayar berapa gitu ya transfer. Terus dia bilang gini, dulu dia pernah open promo usaha UMKM dengan transfer seikhlasnya. Udah gue transfer ke rekeningnya terus gue DM ngasih tahu kalau udah transfer ngasih nama akun usaha gue. Sama dia diblokir. Okin ya, demi Allah gue nggak ikhlas, zolim lo sama orang yang lagi usaha katanya gitu ya. Terus Okin kayaknya klarifikasi nih Okin. Kayaknya tapi tanggal berapa sih diklarifikasinya? Kemarin dia bilang gini, selama ini karakter gue dibunuh banget di depan publik tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya. Kasih gue ruang dan waktu untuk jelasin apa yang terjadi dari sisi pandang gue. Oke, Okin, penjelasannya di close friend atau gimana nih? Kita harus tahu. Di Rumpi aja gimana ya? Ya, oke baiklah. Komentarnya itu coba kita baca. Yang berikut, nafkah woi jangan pacaran mulu, dah gitu. Ini kemarin juga lagi rame, pacarnya juga lagi dibully karena katanya pacarnya, aku nggak tahu kenapa sih pacarnya. Ya udah, yang berikutnya. Bener-bener lu yakin nanti kalau akses gak ketemu sap-cap baru ngerasa indah. Yang berikutnya ada lagi, serius Okin tuh kan rumah untuk biru anak lu juga Kin, emang deh yakin parah sih katanya gitu. Tapi ini ngomong-ngomong soal suami tidak memberi nafkah, ini juga kemarin lagi, dan ini aku setuju banget.
kemarin lagi beritanya viral banget. Jadi pemerintah Kota Surabaya itu mengeluarkan peraturan bahwa bapak-bapak yang tidak menafkahi anak-anaknya, tidak memenuhi kewajibannya, membayar bulanan anak-anaknya itu dapat kena sanksi tidak diberi layanan untuk akses administrasi. Misalnya dia mau memperbarui KTP, bayar dulu ya kan. Memperbarui STNK, sorry bayar dulu gitu ya kan. Gitu kan, terus apa lagi? Pokoknya urusan-urusan administrasi berkaitan dengan pemerintahan itu akan di-hold kalau dia tidak bayar. Gimana caranya? Jadi misalnya ada putusan pengadilan bahwa bapak harus bayar segini setiap bulan ya gitu ya. Terus misalnya dia nggak bayar, mantan istrinya boleh lapor ngajuin. Si bapak itu belum bayar ya, udah 3 bulan dia nunggak. Misalnya begitu, langsung nanti akan ngelink ke administratif pemerintah kota. Langsung deh tuh si bapak-bapak dengan nama tersebut sesuai KTP tidak akan mendapatkan layanan administratif. Begitu bagus, coba bisa diterapkan juga nggak untuk kota-kota lain di Indonesia? Ya aku setuju ya kan? Iya. Kecuali dia tidak mampu nggak apa-apa, tapi kan itu ada komunikasi ya. Kadang-kadang tuh bapak-bapak tuh suka nggak ngasih dengan alasan, nanti dipakai sama ibunya. Hei, ibunya juga butuh makan kan ngurusin anaknya. Iya nggak sih? Ya, lagian kalau ngasih cuma 200.000 terus takut kepake buat ibunya. 200.000 buat anak itu beli apa sebulan? Hei, ya, 200.000 terus habis itu, ini ya, jadi curah hati ibu-ibu. POV ibu-ibu yang pernah mengalami. Apalagi cuma ngasih 100.000 berharap itu udah cukup sebulan, terus masih pakai acara embel-embel takut nanti dipakai ibunya. Ibunya aja skincare-nya harganya lebih dari 100.000, iya kan? Ya, karena gini, ketika bapak-bapak ini bercerai ya, makanya itu pertimbangan kalau mau bercerai, apalagi kalau bapak-bapaknya cerai karena ada mau nikah lagi ya. Ingat, ketika dia bercerai, kewajiban dia untuk menafkahi anak itu tidak akan gugur. Ya, makanya dipikirin dulu gitu ya, dan harus tahu pengeluarannya itu berapa. Makanya jangan pengen nikah lagi, mampu atau enggak gitu. Oke, baiklah, langsung kita menuju ke Dokter Gia aja, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dan sudah ke Dokter Gia, dan sekarang tone-nya udah mulai adem ya dok ya? Iya, kan aku emang zat penenang. Oh, zat penenang. Dok, ini kita mau bahas ini beranjak dari berita ini ya. Ini salah satu dokter yang di Cianjur yang meninggal dunia positif tertular campak. Dan diduga itu saat tugas meninggalnya karena memang harus menangani pasien yang tiba-tiba melonjak banyak betul. Begitu ya. Sedih ya? Dok, sedih banget. Tapi emang sedemikian melonjakkah kasus campak? Lagi banyak. Ini kalau kita lihat, anak-anak. kita lihat di berita juga ada yang menyebut katanya kasus campak Indonesia tertinggi kedua di dunia. Benar. Padahal kan kemarin-kemarin dulu kayaknya. Iya. Jadi ini sepertinya kemenangan para anti vaksin akhirnya membuat anak-anak jadi banyak yang kena gini. Tapi kalau Karos dengar kata campak, apa yang ada di kepala Karos? Panas, bintik-bintik. Panasnya harus tinggi ya, tinggi terus. Terus ada bintik-bintik begitu kan, merah. Ruam kemerahan di wajah, terus menjalar ke tangan, kaki, benar. Dan itu amat sangat menular. Pintu masuknya dari mana virusnya? Dari udara, bukan? Masuknya lewat mulut. Oh, lewat mulut? Jadi selalu awalnya dia ada batuk pileknya, sama nyeri tenggorokan. Oh, kayak biasa dong? Tiba-tiba naik suhunya gitu. Oh, dia tuh jadi kayak flu biasa gitu? Awalnya gitu. Makanya campak kan itu virus ya, bukan bakteri. Iya. Kalau bakteri, penyakit bakteri yang mungkin Karos tahu, TBC itu bakteri, tifus itu, bisul itu bakteri. Nah ini tuh virus, jadi beda banget sama bakteri. Oh, oke. Terus kemudian? Butuh vaksin sebenarnya dan sangat bisa dicegah dengan vaksin. Bisa dicegah dengan vaksin. Cuma aku juga sering baca, dokter sales vaksin, dokter untung dari vaksin. Coba aku mau tanya ke semuanya, menurut teman-teman, lebih untung mana buat dokternya? Dokternya menerima duit, lebih banyak waktu ngerawat atau nggak dirawat? Pasti pas ngerawat dong. Pas ngerawat di 7 hari, dokternya dapat uang. Coba kalau vaksinnya gratis, terus dokternya nggak ngerawat karena ya dia nggak masuk rumah sakit. Harusnya lebih untung dokternya, udah nggak usah vaksin. Harusnya ngomong dilarang vaksin biar dokternya untung. Ya harusnya dokter anak, udah nggak usah vaksin, biarin aja. Cuma kan enggak, kita nggak pengen anak-anak Indonesia parah kondisinya. Jadi vaksin ini salah satu mencegah supaya tidak parah ini campaknya. Nah ini kan
kembali ke dokter tadi ya. Ini kan dokter gitu loh. Betul. Orang jadi mikir, kok dokter bisa Betul. sampai meninggal Betul. karena campak? Apa Betul. tidak tertangani? Apakah dia tidak vaksin atau Betul. gimana sebetulnya? Jadi ada rumusnya. Kalau RI, resiko infeksi, adalah jumlah virus dibagi imunitas tubuh. Berarti resiko infeksinya meningkat dahsyat kalau jumlah virusnya meningkat tinggi gitu. Nah dia lagi menghadapi banyak pasien campak yang nularnya lewat batuk. Jumlah paparan tinggi itu plus mungkin kecapean ya, imunitas tubuhnya lagi rendah, istirahatnya kurang, nutrisinya kurang, olahraganya mungkin nggak sempet, imunitasnya rendah, Turun. paparan virusnya tinggi, ya akhirnya masuk ke dokter tersebut. Gitu. Dan memang sedihnya memang kan load kerjaan di daerah tinggi sekali gitu, jumlahnya juga Sampai dahsyat. minta istirahat aja nggak bisa. Nggak bisa, mau digantiin siapa? Dokter punya pengalaman kayak gitu juga dulu? Iya, akhirnya 36 jam di rumah sakit. 36 jam? Istirahatnya gimana tuh? Ya enggak, makanya resiko tinggi kan. Nah, kalau tiba-tiba jumlah pasien yang datang banyak, ya akhirnya dia yang ketularan. Persis kayak COVID waktu itu. Dan campak itu kalau berat, kan cuma demam sama batuk pilek doang dok, cuma ruam-ruam doang. Bukan cuma, kalau dia hanya jumlahnya banyak, dia bisa ngerusak saluran nafas, akhirnya sesak nafas. Plus bisa ngerusak pencernaan, jadi diare juga. Akhirnya dehidrasi, sesak, kondisinya bisa berat. Oke, ini ada komentar netizen ya, coba kita baca ya berikut ini ya. Pertanyaan jujur, kenapa campak dulu terasa seperti penyakit anak biasa, tapi sekarang terasa jauh lebih menakutkan? Nah, kenapa bisa jadi biasa? Karena ada vaksin. Jadi vaksin membuat daya tahan tubuh anak-anak Indonesia saat itu Terhadap ya. virus campak. Wah, udah siap banget. Itu kan vaksin campak isinya apa? Isinya virus campak yang dilemahkan. Jadi pasukan di tubuhnya udah latihan dulu sama bentuk yang kayak gini, udah hafal bentuknya. Sehingga datang yang virus yang beneran, woi, I'm ready to battle gitu untuk berantem. Nah, karena dia nggak dilatih, anak-anak sekarang nggak dilatih sama vaksin campak itu, wah, pas kedatangan jadi efeknya lebih berat ke badan. Jadi pasukannya nggak siap itu Nggak ya, siap sama sekali. Dan tadi kalau virusnya jumlahnya banyak itu bisa ke paru-paru, bisa ke pencernaan juga. Jadi ketika dia pencernaan, diare, kekurangan cairan, lebih parah lagi kondisinya. Udah gitu kalau naik suhu 40 derajat misalkan, padahal 1 derajat kenaikan suhu kebutuhan cairan naik 10%. Berarti kan kalau dia nggak minum banyak, dehidrasi juga gitu. Jadi itu bisa menyebabkan fatal ya. Apalagi balita ya, balita dehidrasi itu seperti lansia dehidrasi. Kondisinya berat. Oh, oke. Gitu. Yang berikut lagi ada pertanyaan lagi, coba kita lihat. Atau nih, walau sudah divaksin, ini mitos atau fakta nih dok, ada pertanyaan. Kalau sudah divaksin, setidaknya manusia akan sekali seumur hidupnya mengalami campak. Itu fitnah atau fakta? Iya, betul. Iya benar. Jadi kan si badannya udah latihan dan udah berhasil ngalahin misalkan. Jadi untuk yang berikutnya, kalaupun iya kena, itu nggak akan ada gejala yang Tapi berat sampai pasti nggak kalau kerasa. udah divaksin pasti akan kena. Maksudnya pasti Kalau kita udah tuh vaksin, semua orang kita bisa kena campak. Kalau udah divaksin, Enggak, kita secara umum juga. nah kan kita udah, misalkan kita udah divaksin ya, pun kena nggak bakal berat gitu. Oh, oke. Masalahnya mata kita ini terbatas. Lihat benda terlalu besar nggak bisa, lihat benda terlalu kecil nggak bisa, sehingga kita tidak sadar sekitar kita ini mikroba semuanya, bakteri, virus, jamur tuh masuk kan. Cuma kan kita punya pasukan yang luar biasa, namanya leukosit, darah putih. Siap berantem setiap hari. Umurnya cuma 4 hari sel darah putih kita itu. Mati, regenerasi sel baru, terus aja gitu. Jadi ya itu. Kalau bakteri kita, kalau leukosit kita kalah, baru kita sakit. Oke, yang berikutnya pertanyaan. Dok, terlalu telat untuk, ini benar fitnah atau fakta ya? Bahwa kalau untuk vaksin campak saat sudah dewasa itu udah terlambat. Nggak bisa booster. MR bisa booster. Oh bisa booster? Boleh. Booster tuh artinya berarti dia harus Tambahan aja. udah vaksin dulu? Kalau udah pernah, kalau dia lupa nggak apa-apa juga, boleh kok. Boleh? Masih bisa? Masih, di usia berapapun? Iya, nggak apa-apa. Oke, yang berikut nih pertanyaannya. Ini fitnah atau fakta bahwa lebih baik terkena campak secara alami daripada divaksin campak? Iya. Coba menurut Karos gimana? Lebih baik kena langsung yang aslinya, virus asli, Yang udah ganas gitu ya? atau virus yang udah dilemahkan, yang kadarnya kecil? Aku nggak mau jawab, takut. Iya, karena kata mendingan yang alami, Yang asli, mendingan yang asli. Kalau yang aslinya datangnya jumlahnya sedikit dan lagi nggak ganas. Kalau yang datang jumlahnya besar,
viral loadnya banyak, ya lebih ngeri dong buat badan kita. Belum tentu tentara kita sanggup. Dok, tapi apakah virus campak yang sekarang ini emang versinya beda sama yang dulu-dulu? Sehingga terjadi perkembangan sehingga dia terasa lebih ganas gitu? Masih sama. Masih sama, cuman jumlahnya jadi banyak? Jumlahnya lebih banyak. Sementara daya tahan tubuhnya yang berkurang? Iya kan, virusnya ada di orang-orang yang terkena itu. Kalau jumlahnya yang terkena banyak, jadi berarti virusnya lebih banyak lagi. Oke, yang berikutnya ada lagi. Vaksin campak bisa membuat anak autis. Nah ini yang kemudian. Iya. Ini andalannya para anti vaksin gitu. Bisa bikin autis. Boleh nggak tunjukin ke saya mana jurnalnya, mana buktinya, atas dasar apa ucapan itu gitu. Saya udah nyari Kak Ros, nggak ketemu. Nggak ada Tidak jurnalnya. ada jurnal yang memastikan vaksin ini bisa menyebabkan autis. Dok, itu buktinya yang autis pernah divaksin campak. Loh, yang divaksin campak kan hampir semua anak misalkan. Kalau ada yang autis, apakah pasti 100% gara-gara vaksinnya? Ya belum tentu. Gitu. Nah kan kalau untuk balita kan ada usia tertentu ketika dia harus 9 menerima bulan. 9 bulan. Itu paket vaksin awal tuh udah lengkap di 9 bulan. Kalau takut bisa nggak sih ditunda dulu misalnya? Enggak, jangan. Kalau udah agak Baiknya gede. sih sesuai jadwal. Baiknya sesuai jadwal. Baiknya sesuai jadwal ya. Itu salah satu pencegahan. Tapi kalau udah misalnya kena campak dan dia belum vaksin gitu. Datang ke aku anak, biasanya panik kan ibunya ya. Iya. Dan panik itu kan nular Kak Ros. Iya. Dan aku sebagai obat penenang ibu pertama, jadi aku nggak boleh justru aku jadi Harus bikin dia calm tenang. down. It's okay, santai, udah ke rumah sakit itu udah keputusan yang tepat. Jadi ke rumah sakit ya. Cek suhunya benar 40 derajat, matanya merah, bibirnya kering, dehidrasinya udah mulai kelihatan. Ya udah dirawat dulu, aman aja. Kalau dirawat, aku nggak akan ketakutan dia dehidrasi karena nggak bisa makan minum. Masuknya lewat infusan, obat masuk, semua masuk udah. Akan membaik kok Bu. Jadi ke rumah sakit itu yang terbaik itu ya. Untuk cek. Dan dijaga supaya tidak dehidrasi. Ya betul. Dan diingat bahwa kenaikan 1 derajat suhu meningkatkan 10% kebutuhan air putih. harus lebih banyak minum air putih. Ya. Oke, baiklah. Dok, nanti kita ngobrol lagi sama dokter. Ada Duda Harlino dan juga Rendra putranya gitu ya. Wah, ini Masya Allah kemarin abis apa namanya? Tasmi Jus 27. Waduh, Masya Allah. Kita pengen dengar seperti apa sih kisahnya. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Nah, kita sudah bersama nih Duda dan Rendra. Makasih loh Rendra, kamu sudah datang ke sini. Deg-degan ya? Enggak kan, santai aja. Kayak aku bilang tadi, kayak ngomong-ngomong sama ibu-ibu komplek gitu ya. Rendra ini ada artikelnya nih, berwajah tampan dan penghafal Al-Quran. Potret Rendra, anak Duda Herlino, dan Alisa Subandono disorot. Masya Allah. Ini ada videonya ya ketika Rendra itu mendapatkan penghargaan. Kita lihat yang berikut ini. Kita lihat captionnya, panggilnya apa sih Ibu? Bunda, captionnya Bunda ya. Kali keempat keukir kembali jalan itu. Masya Allah, tabarakallah. Beberapa bulan terakhir, hari demi hari dilewati dengan cukup berbeda. Melanjutkan perjalanan yang pernah ditempuh sebelumnya, menggapai indah dan dihadapnya. Kali ini jalannya tak kunjung mudah. Bunda paham sekali bagaimana rasanya bernegosiasi untuk dapat bermain di sela pembinaannya gitu ya. Gimana sih persiapannya? Emang kamu sempat kayak gitu Iya, kayak sempat kayak mau nyerah gitu. Kayak sempat mau nyerah. Seberat apa sih kamu itu persiapannya menuju Tasmi ini? Stres kayaknya. Stres. Sempat stres. Kenapa stres? Kenapa stres, Bang? Gak hafal-hafal. Susah. Susah. Susah Lebih susah yang ini lebih susah. Iya. Ngafalinnya lebih susah. Tiap hari ya, Bang, ngafalinnya ya? Tiap hari. Tiap Berapa hari. jam kamu latihannya? Di sekolah berapa jam? Kalau Biasanya pulang sekolah juga. Pulang Kayak sekolah? 1 jam. 1 jam pulang sekolah. Di sekolah juga? Iya. di rumah nanti hafalin lagi ya? Iya. Kan ini kamu udah 4 kali, ini kan kali keempat. Betul. Apa bedanya yang ini? Kenapa ini lebih susah? Apa, Bang? Rasanya kayak lebih susah aja gitu di awal. Rasanya kayak lebih susah Iya. dihafal. Terus akhirnya kamu bisa tuh gimana? Akhirnya diapain? Sampai akhirnya nggak jadi nyerah gitu. Berusaha aja terus. Berusaha terus atau ya udah boleh main dulu gitu. Iya gitu. Ya gitu juga. Biasanya kamu supaya apa? Supaya refresh lagi gitu ya, bisa ngapain? Itu biasanya kamu ngapain dulu? Itu baru fresh lagi otaknya nih. Main. Oh main apa sih? Main bola sih seringnya. Oh main bola seringnya. Hobi deh. Oh, ini kan kalau sebelum kamu Tasmi itu gitu ya tiap hari nih latihannya. Tapi kalau hari-hari yang lainnya kalau nggak persiapan untuk Tasmi ini Tetap ngaji ya, Bang? Tetap Ya? ngaji. tetap ngaji. Iya. Tapi beda, jadwalnya beda.
Beda setiap minggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Kalau mau tasmis setiap hari. Setiap Iya. hari. Sama siapa tuh biasanya yang ngelatih? Ayah apa bunda? Sama guru di sekolah, ayah, bunda, sama ada les kan di rumah. Ada guru di rumah. Guru. Kita panggil guru ke rumah juga. Jadi 1 jam sama ayah, 1 jam sama bunda, 1 jam sama bunda. 3 jam dong ya? Enggak. Pokoknya 1 jam aja di rumah 1 ya? jam. Iya. Yang paling galak siapa? Paling galak siapa ya? Ayah. Kalau gitu kita challenge ayahnya aja gimana kalau? Dia ketawa ya. Tapi ayah pernah contohin juga nggak gitu? Contohin gimana? Maksudnya contohin gimana cara Ngajinya. kasih yang ngajinya yang bener? Pernah. Pernah. Menurut kamu gimana kalau ayah ngajinya? Lumayan, alhamdulillah bagus. Lumayan kata dia. Lumayan ayah. Lumayan Bagus. Oke, kalau kamu sendiri ya, ini kamu punya cita-cita nanti kalau gede pengen jadi apa sih? Udah ada belum? Pengen jadi pemimpin yang baik sih. Pemimpin yang baik, Masya Allah. Amin. Pemimpin apa nih? Kan pemimpin ada macam-macam ya. Pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga. Presiden kayaknya. Oh, pengen jadi presiden. Amin. Presiden hafal 30 juz. Oh, presiden yang hafal 30. Insya Allah. Insya Allah. Oh, Amin. insya Allah. Terus kita tanya sama Dude ya. Dude kan kamu anaknya laki-laki 2, satu Iya, perempuan gitu. betul. Emang ini dari umur berapa sih kamu biasakan dia menghafal Quran? Kalau menghafal ini, Kak Ros ya, sebenarnya dari program sekolah awalnya. Jadi program sekolah kelas 2 SD itu ada program tasmi namanya. Itu menghafal dari juz 30. Nah waktu itu Ica bilang ke saya, ini Rendra mau kita masukin nggak gitu. Kita tanya anaknya, dan dia mau waktu itu semangat banget ya kan. Masuklah Rendra. Alhamdulillah semua lancar. Tahun berikutnya ikut lagi. lancar. Nah buat membantu di sekolah, di rumah kita panggil guru. Nah kalau saya tugasnya biasanya membaca, ngontrol, ya mengkoreksi tajwidnya, panjang pendeknya, iramanya dan sebagainya. Nah terus kelas 2, kelas 3, kelas 4 berlanjut, dia masih suka nih, masih senang lah gitu ya. Masuk kemarin, mungkin karena kalau di juz 27 mungkin banyak yang ayat panjang ya Bang ya? Banyak banget, Bang. Banyak banget. Banyak banget kata dia. Jadi Ada satu surat yang bener-bener ayat panjang semua. ayatnya panjang. Itu sempat curhat sama saya. Ayah ini ayatnya panjang banget. Nggak apa-apa nak. Kalau buat saya tuh usahanya dia menghafal. Betul. Itu yang kita lihat sebenarnya kan. Iya. Dan gurunya di sekolah akhirnya Ica ngobrol sama gurunya. Miss, Rendra agak sulit nih gitu. Iya. Nanti di sekolah dibantu. Kita kasih motivasi aja. Oh. Last minute sehari sebelum tampil besoknya malamnya dia mau batalin. Terus nggak jadi kan? Ica pusing lah di rumah kan. Telepon gurunya ngomong sama Rendra, dibujuk, akhirnya mau. Tampilnya besok gampang alhamdulillah. Ya walaupun dibantu juga sama missnya ya, dibantu ada beberapa yang lupa juga ya Bang ya. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi kalau Rendra yang penting niat, kita kasih semangat, insya Allah bisa. Nah, Gitu. itu sebenarnya adalah hasil dari usaha gitu ya. Amin, amin, amin. Apa rasanya setelah kamu akhirnya bisa melalui itu gitu? Lega karena. Lega banget gitu ya. Lega ya, alhamdulillah ya Bang ya. Kayak plong gitu. di Kayak dalam. pelong gitu. Tapi begitu kamu bisa ngelewatin terus udah selesai terus lega gitu ya. Kalau lihat lagi ke belakang kamu pernah hampir putus asa tuh gimana? Apa ya? Gimana ya? Berarti jalanin aja terus gitu Kak. Ya harusnya jalanin aja tuh. Hadapin aja gitu ya Hadapin Bang. aja gitu ya. Jadi nanti tahun depan gimana? Mau lanjut nggak nih? Insya Allah ya. Insya Allah mau. Insya Allah masih semangat. Masih. Semangat. Oh, Masya Allah. Oke, sekarang kita menanya nih ya, Rendra ya. Siapa yang di antara ayah sama bunda yang kalau marah kamu paling takut? Kalau paling takut lihat. Oh, ayah kalau marah. Oh ayah. Aku nggak pernah tahu Dude Herlino marah. Bukan marah, ini lebih ke ngasih nasihat ya Bang ya. Iya. Iyanya gitu. Iyanya stres ya. Oke, Rendra kita mau challenge kamu gimana? Ayah kalau lagi kasih nasihat itu ke kamu yang bikin kamu kayaknya lebih takut kalau ayah kasih nasihat dibanding bunda. Oke, dipikir baik-baik ya, dibayangin ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik. Kalau mau tasnya bikin acara sendiri. Bersama Dude dan Rendra. Rendra kan kamu cita-citanya mau jadi pemimpin. Jadi aktor artis sinetron gitu nggak mau? Enggak. Kenapa nggak mau?
Belum dicoba kali ya, Bang? Oh, belum dicoba, tapi kayak kebayang nggak mau aja gitu ya. Oke, sekarang coba contohin ayah kalau lagi marah dan kasih nasihat. Kayak gimana ekspresinya? Abang jadi ayah jadi abang ya? Iya, coba. Ayah. Abang belum hafal, ayah. Terus gimana? Abang belum hafal. Gak pegang. Terus ayah gimana reaksinya? Gimana nih, ayah? Abang, gitu. Gimana ya? Lupa. Kamu lupa? Main bola aja ya, ayah. Ayo. Ya udah, kalau gitu ayah deh tunjukin kalau lagi nasihatin, kalau lagi marah kayak gimana ekspresinya? Bang, hafalan juz 27 udah sampai mana, Bang? Al-Waqiah. Coba baca dulu. Gitu. Terus langsung cek. Oh, jadi nakutinnya karena ayah itu nggak bisa nego ya? Iya gitu nggak sih? Bisa. Kalau sama bunda masih bisa ya, bunda masih lembut-lembut ya? Iya. Siapa di antara ayah dan bunda yang kalau di rumah itu lebih sering megang handphone? Megang handphone. Handphone ya. Ini Ali, Ayah lagi ya. Iya. Tapi buat kerja. Iya, Siapa yang lebih sibuk dan lebih jarang di rumah? Sering pergi keluar rumah itu siapa? Ayah apa bunda? Ayah. Oke. Yang kalau diajak cerita itu lebih enak siapa? Cerita ke bunda atau ke ayah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya enak ya. Kalau yang paling suka manjain anak-anak deh gitu. Siapa? Bunda atau ayah? Kalau kamu pengen apa, paling gampang dikabulinya itu sama ayah apa sama bunda? Paling gampang. Siapa? Kayaknya dua-duanya susah ya. Ini ketawa aja. Dua-duanya? Apa? Dua-duanya enak. Dua-duanya. Yang orangnya paling disiplin banget siapa? Ayah apa bunda? Paling disiplin. Disiplin ya? Ayah atau bunda? Udah nggak usah nggak enakan. Bunda ya? Bunda. Iya, betul. Kayaknya dia mah kalau sama ayah mah santai ayah. Kalau udah nyangkut bunda, nggak enak dia kayaknya. Mesti nengok bunda dulu gitu ya. Iya. Kamu sayang banget sama bunda ya. Kalau sama ayah mungkin kalau diajak bercanda masih sering ngajak bercanda sama ayah ya. Atau bunda yang sering diajak bercanda. Yang paling gampang bercanda siapa, ayah apa bunda? Dua-duanya ya, Bang ya? Oh, dua-duanya suka bercanda. Kalau ayah suka main bola ya, Bang? Iya, kalau sama main bola. Kalau sama bunda main apa? Bunda apa ya? Baca buku gitu ya. Kalau bunda. Apa ya? Anak laki soalnya. Kalau anak laki sama ayahnya lebih sering ya gitu ya. Bunda sudoku paling. Hah? Sudoku. Oh, Bunda mainnya main sudoku. Bunda mainnya yang pintar-pintar banget gitu ya. Mainnya yang mikir ya. Susah itu main itu. Tadi aku tanya juga Renda mau sekolah di luar negeri nggak? Katanya dia maunya juga pengennya sekolah kayak bunda di luar di Australia gitu ya. Mau sampai S2 juga nggak? Insya Iya, Allah. Insya Allah, Masya Allah. Apa kayak anaknya tante di Inggris nanti ya, kita lihat ya. Iya, bingung dia mau di Inggris atau di Australia ya. Kalau di Inggris mungkin bisa lihat sambil lihat sepak bola ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama ayah dan abang ini. Kita ada satu lagi nih, anak artis juga ya kan, dua-duanya anak artis. Mereka sering menyebut diri mereka adalah Nepo Baby. Ada Zara dan Naila, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, baik. Sekarang kita sudah bersama dengan Zara dan juga Naila. Langsung saja anak-anak artis ini kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Oke, ini kan udah berteman lama, pasti ada dong yang pengen disampaikan ya. Stop kebiasaan ini, kamu kurang-kurangin deh kebiasaan kayak gini, oke? Bisa ya? Kita mulai dari sekarang. Siapa dulu nih? Naila duluan. Stop datang ke rumah gue secara tiba-tiba. Stop beli barang-barang jelek. Stop ngeracunin gue barang-barang jeleknya. Stop ngajak gue pergi ke luar negeri dadakan. Stop beliin bokap nyokap gue rujak cingur. Kenapa? Aku gak suka tante. Stop ngasih tanaman anggrek ke nenek gue. Kenapa? Stop ngajakin kucing kita untuk jadi besanan. Stop. Aduh, apa lagi ya? Stop. Stop apa, Nay? Gak ada ya berarti ya? Nay, bukan ada. Stop. Kenalin aku dengan teman-temanmu yang ganteng itu. Oke, nyalain lagi lampunya. Kayaknya stop yang terakhir bukan
bukan stop ya, tapi harapan ya kayaknya ya. Itu sebenarnya nggak mau stop. Dia nggak mau stop. Gitu, stop. Apa? Jangan stop maksudnya gitu. Dia jawabnya gitu. Emang nggak pernah kok. Kamu kenapa nggak pernah ngenalin dia ke teman-teman? Gimana sih? Pernah. Cuman ya Naila kan being Naila, extravaganza banget. Nggak cocok. Temen-temenku shock tante ketemu Naila. Gitu. Extravaganza gimana sih dia tuh? Entah tiba-tiba rambutnya awalnya merah jadi ungu. Enggak ya, aku gong itu tadi stop ngajakin aku keluar negeri melulu tiba-tiba. Kamu? Iya tante. Kamu ajak aku aja kalau aku. Enggak tante, aku komplain pada akhirnya aku mengiyakan Oh juga. iya. Pernah kemana yang paling gong banget gitu tiba-tiba? Terakhir aku nyamperin dia ke Singapura. Secara tiba-tiba. Saya Nyamperin. tiba-tiba sehari sebelum ya? Sehari sebelum flightnya. Kenapa? Aku beli tiketnya. Kenapa tiba-tiba kamu pengen disamperin sama dia di Singapura? Dia bilang dia pengen aja, terus aku bilang ya udah sini gitu. Ini pembicaraannya kayak out of the box banget ya. Aku pengen nyamperin kamu deh. Ya udah sini, berangkatlah dia gitu. Paling jauh dadakannya kalian pernah meeting di mana? Kita waktu itu hampir ke Bali bareng, cuman akhirnya nggak jadi soalnya, Thailand. Iya, Waktu itu kita Thailand, hampir ke Thailand. Dia ngajakin aku 1 hari sebelum, terus aku bilang oke boleh. Terus ternyata Thailand sama Vietnam sih, Vietnam nggak sih? Vietnam. Vietnam. Kita banyak banget emang rencana. Jadi yang Vietnam itu akhirnya 2 hari sebelum, pas 1 hari sebelumnya aku bilang aku nggak bisa, ternyata karena ada kerjaan. Oke. Gitu. Terus akhirnya yaudah ke Bali aja Ya gitu. udah, mau ke Bali. Akhirnya kita yang kayak, kayak bosen ya gitu. Akhirnya ke Singapura. Oh ya ampun. Tapi semua secara tiba-tiba. Seru banget ya, kalau kalian ini berdua udah punya penghasilan sendiri gitu ya. Jadi bebas-bebas aja gitu ya. Dan ini deh, yang kalian juga kemarin lagi bikin konten bareng, dan itu viral banget ya. Konten apa? Too Much Makeup. Too much makeup. Too Much Makeup. Ini kompilasinya, konten-konten mereka seperti apa berikut ini. Ini kalau kita lihat kan seringnya berempat tuh. Yes. Ada Asila juga, tapi sekarang Asila kayaknya udah jarang-jarang. Enggak, kita emang selalu main bareng sih tante. And kita kayak ngechat setiap hari di grup. Oh. Cuman karena kita semua kan masing-masing punya kesibukan masing-masing juga. Ashila di UI, kuliah, kerjaan gitu. Jadi kadang-kadang suka pisah-pisah, entah aku sama Sheila, Nela sama Anet. Bukan, kita bertiga, bukan berarti berempat. lagi ini ya. Nggak ada. Kita malah kalau berantem ujung-ujungnya pasti ada yang nengahin. Apa sih gitu biasanya aku. Oh, kamu sih gitu. Kalau kamu Biasanya jujur berantem tuh tengah. antara aku Sheila, Nela penengahnya. Anet yang cuma diem doang yang Iya, mantau Anet grup. diem doang. Ngirim-ngirim stiker. Oh, dia tipe pemantau ya. Oke. Sekarang kita mau nanya nih, siapa yang di antara mereka? Siapa yang nih ya? Udah ada nih foto kalian berempat ya. Siapa yang selalu gas kalau diajak ketemuan kapanpun dimanapun? Siapa yang kalau ketemu selalu siapin banyak konten? Jawabannya setelah berikutnya. Tadi tinggal secretnya. Kita bicara Zahra dan Naila, pertanyaan nih pegang ya Mas ya. Siapa yang paling sering disakitin cowok? Dia. Oke, baik. Sayangnya dia. Sayangnya pantas itu menginspirasi lagu-lagu ya. Siapa yang jago kasih nasihat ke orang tapi nggak bisa ke diri sendiri? Apa contoh nasihatnya apa misalnya? Banyak lah, intinya kalau misalnya kita saling curhat, dia itu biasanya yang paling ngerocos. Iya, benar. Cuma kalau ngomongin punya dia, kita semua cuman kayak, Terus lu mau kita dengar apa kasih saran gitu. Kalau kita nanya dulu. Karena nggak bakal dilakuin. iya misalnya ngomong, diem aja deh, dia udah tahu gitu. Oke, baik sekarang kita beralih. Ada kartu-kartu di depan mereka. Silakan dibuka pertanyaan. Siapa dulu ya? Kegantian sekarang Sarah duluan. Z. Nay masih minat untuk nikah muda nggak? Dia pernah bilang umur 22 dia mau nikah katanya. Sekarang udah dua-dua ya? Sekarang udah dua-dua. Tahun ini udah gini, aku masih pengen nikah muda, tapi mungkin gak semudah itu. Oke. Karena aku sekarang di umur aku yang sekarang, aku ngerasa masih banyak hal yang harus aku capai sebelum aku mau Oke, menikah. jadi muda itu berapa sekarang nih? 25 lah. Oh, 25. Which is a good amount of number kan, Tante? Itu udah oke banget kan? Oke. Itu menurut aku udah mature banget. Oke. Karena alasannya dulu adalah dia merasa bapak ibunya udah tua gitu Iya, ya. tapi benar itu masih jadi salah satu faktor yang aku pengen. Terus muka aku gini, bapak ibunya udah tua. Kan mereka seumur aku gitu.
Oke, yang berikut, Nay. Zara, menurut kamu perlu ada nggak sih friendship code? Misalnya nggak pacaran mantannya sahabat sendiri. Perlu dong. Perlu. Perlu banget. Nggak macarin mantannya sahabat. Iya. Iya perlu banget. Perlu banget. Dan untungnya kita berempat tuh punya tipe yang berbeda semua. Banget, bedanya beda Bisa banget. seandainya nih, Beda banget. seandainya tiba-tiba, ya ampun kan kita nggak tahu ya jodoh tuh ya. Iya, seandainya. Yang pasti sih enggak. Cuma yang namanya perasaan ya Tante, Iya. pasti kan nggak bisa dikontrol. Ya kalau misalnya bener-bener kayak pengen jadian banget gitu atau nggak suka banget, ya pasti saling izin lah. Oh, saling Gitu, izin. Oh, diizinin Ya, nggak? yang Kira-kira. penting- Kalau aku, Kayak kita beda deh. itu beda banget tipe kita Tante. Jadi udah nggak bisa dijawab. Jadi kita berempat nggak mungkin berantem soal cowok. Oke, baiklah. I can guarantee you that. Oke. Sebelum kita lanjutin obrolan nih, aku ada pengumuman buat Anda semua ya pemirsa yang masih bingung nih. Ini kan long weekend ya, mau kemana nih long weekend? Mending isi liburan kalian dengan main di Trans Studio Mall ya. Dan kalau mau staycation, sambil kumpul keluarga ataupun sahabat bisa di Trans Hotel Jakarta. Makin seru dan nggak usah pusing lagi. Apalagi kalau bayarnya pakai Bank Mega Syariah, dan Alobank Pay Later. Ya makin happy. Kenapa? Karena dapat diskonnya sampai 50%. Nah tuh catet, ya kan catet. Karena kalian ada niat staycation bersama? Berempat. Berempat ya, future. sambil nanya-nanya. Yang pasti kita kesana. Oh, iya. Oke, yang berikutnya, Sarah. Oke. Nay, jujur, kamu tuh masih suka kepikiran dan khawatir nggak sih soal masa depan karir dan keuangan? Karir dan keuangan. Keuangan nggak kayaknya dia ya? Masih Tante, Oh, masih ya? karena menurut aku apa yang aku punya sekarang itu semua dari ayah sama bunda kan. Aku pengen kayak mereka, jadinya pasti ada kekhawatiran ya pasti ada. Karir juga ada. Ada juga, karena aku banyak banget, makanya balik lagi aku nggak mau nikah muda karena masih banyak banget yang pengen aku gapai. Salah Which satunya is apa? salah satunya mungkin jadi produser yang sukses. Produser yang Gitu. sukses. Next, terakhir, Nay. Zar, kalau ada salah satu dari circle kita melakukan kesalahan dan dihujat habis-habisan, kamu akan Support. Dengan cara telepon, hangout, tapi nggak lewat social media. Karena menurut aku bentuk support itu lebih baik kayak mentally daripada kayak di sosmed kita ngomong ini. Membela Kesannya- di sosmed. Iya, kesannya kayak ikut campur banget. Jadi lebih baik di dunia nyata aja dihibur begitu ya. Iya. Kalau aku beda Tante. Kalau kamu Teknik apa? aku bully mereka balik. Iya lagi. Aku emang jadi Iya bikin lagi. mereka nggak gampang terasa. Aduh, sakit banget nih komennya. Aku yang ngebully mereka duluan gitu. Tapi dengan bercanda ya, Iya, supaya jadi lebih bercanda. light gitu ya. Benar. Oke. Nay dan juga Sarah, terima kasih banyak sudah bergabung. Thank you, berbagi makasih. cerita. Terima kasih juga Dude, terima kasih Rendra, terima kasih Dokter kasih, Gia. Kak Feni. Diseru lagi obrolannya tentang sepak bola ya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung hari ini bersama kami. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby No Secret Now.